Yang konon ikannya itu dulu-dulunya prajurit penggawa Dayang Selir Pati, ngikutin Sunan Parung Telaga Manggung anaknya. Jadi Ini banyak berarti ini ya? iya, ikannya itu yang ngasih makan juga milik-milikan. Kalau banyak ikannya yang besar-besar, mau banyak lagi milik rezekinya. Kalau ikannya nggak ada, yang kecil-kecil cuma Jair sama ini, ya sama Nilam itu mau kecil lagi. Gitu. Gimana miliknya kita, gimana keikhlasannya kita sodakokan. Pak, ini kan di atas gunung. Iya, Kok ada air. laut gitu, Iya, Pak? itu keanehan di sini. Ya, yang sekarang kelihatan sama A juga ada. Apa tuh? Kan sekarang dikelilingi ranting-ranting dedaunan, tapi air mah bersih. Saya juga kan nyapu di sini di darat 3 kali sehari, 4 kali padahal, tapi air mah bersih ya. Tuh, yang kelihatan sama mata kita sekarang. Ya. Kita Ya boleh kan? turun nih, kita boleh turun nih. Kita Ya boleh, dari kita sana kasih makan. turunnya. Nah, ini Kan, Pak. sampingnya banyak pohon, Iya, pohon tapi airnya Ini tuh bersih. nggak ada. dedaunan yang ngambang dedaunan, harusnya ya, kan Pak. kotor ya. Tapi cuma bekas plastik yang 1-2 aja gitu. Kalau bekas ngasih makan ikan tuh, terkadang kan hanyut gitu, nggak diambil. Jadi ini, kalau bersihan sih bagus gitu. Kalau musim hujan airnya Iya, surut. iya, iya. Ya. Ini teman-teman Pecitan, Eh, sok. Iya. ada lagi kamera. selain keanehan bahwa meski dikelilingi oleh Iya. pepohonan rindang dan lebat, permukaan danau ini nggak ada daun yang Iya, di atasnya yang kotor. Yang kedua, iya. ini logika terbaliknya gini. Ketika dia musim hujan, Dan airnya akan surut. Kalau Ketika musim kemarau, airnya penuh. Itu airnya akan penuh sampai sini. Ngasih makan ikan juga di sini bisa. Nah, Di ini- sini ikannya sampai ke sini. Ini kuasa Allah. Masa Allah Subhanahu wa subhanahu. ta'ala. Yuk, ini kita ngasih makan ikan. Iya, Aduh, panggil ya. iya, iya. Mau gitu ya, kalau udah ke makam, ke sini ya mau mandi ya, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, istighfar 3 kali. Apa keinginan kita sebutin dalam hati gitu ya. Terusan kalau yang sambil mandi itu ya, nelan 3 kali gitu. Apa keinginan kita disebutin dalam hati gitu ya. Syariatnya dari sini mintanya ke Gusti Allah gitu. Ini ikannya gede-gede. Iya, Nah, ciri teman-teman, cirinya ini ada di ikan. ikannya, Kalau ikannya gede-gede. banyak, ya mau banyak lagi gitu. Ini ikannya gede-gede sekali nih. Kalau ikannya kecil ya mau kecil lagi. Buset, gede banget ini ikannya. Iya, kalau udah yang nyamperin gitu mah disuapin juga mau. Iya, kalau yang nyamperin gitu. Terkadang kan nggak ada sama sekali, cuma adanya Jair sama Nilem aja gitu. Itu Iya. Ini gede-gede, Bro. Kalau sambil terapi juga bisa, kita duduk di batu gitu sambil ngasih makan ikan, kakinya di ini bisa. Buset, gede banget ini. Alhamdulillah, iya, sambil di ini usapin, ada yang di pangku gitu. Terkadang ikan. Alhamdulillah yang ikannya gede-gede ya. Iya. Mau sebelah sana nanti Ini- kalau Jin kan gitu. Ini nggak boleh dimakan ya? Yang Nggak boleh diambil ya? Di sini mah kalau mati ya dikubur sama kayak orang. Nah, ini ikan yang dianggap keramat. Ikannya banyak sekali. Dan kita cukup ngasih makan saja, tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan, apalagi dimatikan oleh kita. Jadi ini katanya kalau yang mati pun ikannya dikubur ya? Iya, dikubur. Dikubur. Jadi ini ikan keramat dan ini banyak sekali di sini. Iya. Dan mungkin ini sudah beratus-ratus tahun ya. Iya, Dan apa tidak boleh diambil ikannya. Iya, nggak boleh. Kedalamannya juga nggak ada yang tahu yang karena nggak Nggak diperbolehkan. pernah ada yang berenang. Iya, nggak ada. Nggak Jadi, ada yang neko-neko, nggak ada. Ini situ Sang Hyang yang kedalamannya pun belum diketahui, tapi kalau lebarnya sudah diketahui ya sekitar Iya, 19 hektar. Kalau telaganya aja 19 hektar, sama aja dengan kawahnya Gunung Cermai. Ini kaki Gunung Cermai gitu. Kalau sama hutannya ininya 100,7 hektar. Kalau sama hutannya sekitar Iya. 107 hektar. Iya. Kalau sama hutannya 107 hektar. Iya. Tapi kalau kedalaman daripada talaga ini, kedalaman dari situ ini, Iya. itu tidak ada orang yang tahu. Bisa dibilang belum ada orang yang pernah berenang. Dan ikannya cukup besar-besar, sampai ukuran kilonya satu. Iya. Ada yang meninggal itu ada yang 14 kilo, ada yang 19 kilo. Luar biasa. Bayangkan 19 kilo ikannya segede apa? Iya. Saya besar anak Bayi ya. umur 4 tahun. Sebesar anak. Iya, sebesar anak umur 4 tahun, bapaknya juga gini. Nah ini teman-teman boleh
kameramen boleh di zoom ya. Iya. Seluas ini teman-teman, dia banyak sekali. Nyamper kena loba ya, nyamper kena mangja galade laukna. Mudah-mudahan rezekinya gede oke. Yang di sana juga itu Wah, gede-gede bener. berkah barokah kalau yang bisa mampu. Benar, Mang Jack. Apalagi yang bisa nangkap gitu ikan gitu ya. Berkah barokah, Ini gede-gede, mau ini besar gede-gede. lagi. Sampai ya kepercayaan orang yang udah mandi gitu ya, tamu-tamu, Pak Ustadz siapa aja yang kalau nggak ada ya ikan besar-besarnya nggak ada ya mau kecil gitu yang Kita coba di yang lain. Ikannya nyamperin nggak yang gede, yuk. Iya, yang kita sebelah coba yang sana lain. tuh. Ikannya yang gede dekat nyamperin batu, nggak? yang bening. Yuk, Ini kita kan coba. kiruh ya. Ini kan Ini sebelah gampang nih. sana. Coba kita. Jadi challenge ini challenge ini. Ini yang bening ya di sini. Orang katanya kalau ikan yang gede yang nyamperin rezekinya gede juga, kan itu mitosnya begitu. Cuman kita challenge aja nih teman-teman komunitas peci hitam, ambil di posisi yang tidak ada ikannya, kira-kira yang nyamperinnya yang gede atau yang kecil. Yuk kita satu-satu, yuk kita coba. Kita coba dulu. Sudah Siapa duluan? tinggalan. Yuk. Rati itu. Nah, ini kita challenge ini. Nah, ini kosong. Nah, ini kosong. Kita coba ini. Yang nyamperin yang gede apa yang kecil? Bro. Nah, kita coba. Saya mau ngecek dulu. Ya. Coba dong, coba. Nah, coba yang nyamperin yang gede yang kecil. Yuk, kita lihat kameranya. Jangan langsung banyak, kasihnya satu-satu. Nah, kita lihat yang nyamperin yang gede apa yang kecil. Banyak sekali yang nyamperin, rezekinya banyak nih mudah-mudahan nih. Wow. Nah ini, yuk coba. Yuk kameramen satu lagi, coba. Nyoba. Nyobaan. Nah, sok coba. Gede-gede ya. Ya alhamdulillah kalau Yuk. ikannya banyak alhamdulillah ya. Dan miliknya banyak lagi, rezekinya banyak lagi. Pertanda baik. Yes, Rona. Oke. Ya, kita coba. Ya, kita coba kameramen ini. Kameramen jangan ini aja, jangan mau. Nah, ini kameramennya ini kita coba terus. Bos, ayo. Pagi ya. Masih roti ya, bos. Itu di roti ya. Itu di roti. Kalau ngelilingin ini tuh 3 jam. Ini totalnya kurang lebih berapa hektar? 19 hektar. Ininya aja, telaganya aja. Luasnya situ. telaganya. Iya. Kalau sama Kedalamannya nggak ada orang yang tahu, tapi ini di atas permukaan laut sekitar 1.200
1000 kaki, 1000 mdpl biasanya. Ini di atas permukaan laut, makanya udaranya sangat dingin dan ini di atas gunung ya berarti ya? Iya. Situ di atas gunung. Nah ini menurut cerita bahwa ini dulunya adalah keraton dari kerajaan Talaga. Luar biasa. Tapi kalau yang pakai perahu gitu nggak ada yang ke sana? Nggak ada. Ke ujung sana nggak ada? Ya nggak ada. Di sini memang nggak diperbolehkan memang, karena airnya nantinya kotor. Kan kebanyakan kalau yang perahu kan ada olinya gitu kan, bensin atau BBM gitu. Ini kan airnya semuanya yang jarah di sini tuh airnya dari sini. Yang ngambilnya tuh, yang buat berobat, mandi, buat minum, buat apa kan, yang di sawah, yang kepercayaan orang masing-masing kan gitu. Udah ngambilnya airnya dari sini. Jadi nggak boleh ada. Jadi nggak Iya. bisa ke sana kita. Ya. Maksudnya kalau kita mau penjara itu mau ke ujung sana itu nggak bisa karena nggak bisa ada Iya, perahu ya? Iya, nggak bisa. Cuma ini aja, cuma Sunan Parung aja. Oh, mungkin pakai rakit mungkin bisa kalau pakai rakit. Ya, kalau ini dulunya ada jalan keliling ke sini. Dulu. Mohon. Ya ini kalau Bapak Diding Pak Ketuanya. Oh iya. Iya. Yo, Ya, Bapak Diding. Manggung gitu ya. Telaga Mangungnya pun mungkin lebih keturun dari Telaga Manggung dari kerja di sini gitu. Kalau Sunan Parungnya itu kalau menurut kosakata di sini bukan berarti Sunan itu seperti yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati atau Sunan gitu, bukan. bukan. Sunan itu artinya susuhunan. Kalau susuhunan itu di sini itu kan suhunan itu tuh yang di sana yang paling di atas yang dituakan. Jadi bukan Sunan sepertinya yang kita kenal dengan Sunan Parung Sunan Gunung Jati atau Sunan bukan gitu ya. Jadi kalau menurut saya mah gitu ya ini mah sepertinya bukan istilahnya bukan faktual gitu. Ini kenapa di sini kok ada makom makom di sini itu yang namanya perpindahan agama itu kan tidak langsung. Jadi pasti ada yang namanya tahapan itu kan percampuran antara paham-paham Hindu atau Buddha itu kan pasti ada terkontaminasi gitu. Jadi masih ada walaupun di sini sudah disebarkan melalui yang tadi yang yang Arya Saringsinga dan sebagainya gitu ya. Lewat di sekitar sini dengan keturunan-keturunannya yang tadi udah ke Sunan Marapri dan sebagainya. Itu pasti ada saja orang yang masih ada paham munjung mujanya gitu. Nah, sini kan biasa suka berikan sajian kayak gitu. Nah, tokoh-tokoh dulu, tokoh-tokoh istilahnya tokoh-tokoh agama di sini ya mungkin saja beranalisa, tetapi ketika saya ngobrol dengan teman-teman yang pernah ada di bukunya katanya. Jadi supaya mereka yang datang ke sini itu karena seringnya ke hutan terus ke situ ini supaya tidak terjadi kemusyrikan. Alangkah baiknya kalau salah satu tokoh Islam yang ada di sekitar Majalengka, Kuningan gitu dari dekat-dekat di sini makomnya coba dipindahkan ke sini supaya ke sini itu bukan istilahnya berikan saja untuk minta-minta, tetapi untuk ziarah gitu. Makanya di yang dari Parung itu disebut Sunan Parung itu susuhunan atau orang yang dituakan dari daerah Parung. Itu siapa Pak? Nama aslinya? Saya lupa lagi itu Sunan Parung itu siapa nanti kita ada di catatan kita lihat gitu. Tapi asalnya dari Parung, itu daerah Subang ke sana yang mau ke Kuningan Dharma tuh. Malano katanya itu makomnya udah terkikis oleh air. Jadi hampir dipindahkan ke sini. Disimpan di sini
Nah orang-orang dulu itu mengatakan bahwa nanti kalau ada orang ke situ jangan diminta-minta atau apa, tapi ziarah di sini, gitu. Malahan mas sampai dibentuk 7 orang pengurus yang sekarang cikal bakalnya itu Kuncen. Nah dulu kalau sebelum ramai seperti ini ya mungkin Kuncen tidak ada ininya, tidak ada penghasilan sama sekali lah istilahnya gitu ya. Karena tidak ada Maka tidak pekerjaan yang bisa menghasilkan, karena dia disuruh untuk menjaga atau merawat makom ini. Nah, maka diberikanlah upah yang nama Carik Damar. Carik Damar itu suatu kebun yang diperuntukkan untuk 7 orang yang mengurus makom ini beserta masjid dan balai desa. Dulu kan tidak ada listrik. Jadi maka dibentuk satu Kuncen itu ya nanti kamu urusnya hari ini Senin, kamu urusnya Selasa gitu teh. Tapi kalau untuk kerja bakti hari Senin semua membersihkan ini, merawat. Tapi kalau untuk kesehariannya kepengurusan untuk mengurus makam. Itu. Kalau dari pemerintah Kabupaten Majalengka sudah ada belum Pak? Ini kontribusinya ya ada. Itu kan yang pegangan stainless tuh yang ke makam. Itu dari Pemda, gitu. Sudah ada, alhamdulillah. Gitu. Jadi memang bentuk perhatian ya. Budaya ini berarti. Di sini tuh kalau wilayahnya itu termasuk Taman Nasional. Taman Nasional Gunung Ciremai. Budaya lebih sudah Taman Nasional. Ya. Jadi di sini tidak boleh, tetapi sebelum jadi Taman Nasional juga kan Taman Nasional baru 2004. Oh, baru 2004. Taman Nasional. Sebelumnya ini udah terjaga dengan baik. Karena di sini itu ada yang disebut dengan adat dan istiadat itu dengan kata pamali kalau di sini. Orang tua dulu kalau melarang anak-anak itu kata pamali ya udah nggak bisa diganggu gugat. Seperti ini, jangan kamu dekati di pohon itu, bahaya atau ada apa gitu. Mereka yang di sini itu dengan kata pamali nggak dekat, sama dengan walatak robujina gitu kayak gitu. Jangankan melakukannya, mendekati saja nggak boleh. Jadi ini teman-teman, jadi biar kita lebih jelas bahwa yang namanya dulu sebelum ada kepengurusan pun ini sudah terjaga dan terawat. Karena memang bahasa daripada orang tua dulu bahasa pamali, artinya larangan ya. Kemudian itu dikembangkan dan menjadi budaya orang-orang sini sehingga orang-orang sini cukup menjaga daripada kelestarian. Pegang teguh itu ya. Apalagi hari ini sudah dibentuk kepengurusan makin luar biasa karena ini menjadi taman nasional mungkin. Iya, taman nasional. Jadi sejarah singkat tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa makam di sini adalah pindahan dari Parung sana kemudian dipindahkan di sini agar tempat ini selain daripada wisata kemudian orang juga berziarah, artinya wisata alam juga wisata religi, begitu ya mungkin ya Pak ya? Betul. Ya, jadi memang sangat luar biasa. Nah paling tidak begini, hari ini kita berziarah kemudian menikmati alam dan kita tadi sudah tahu sekali banyak sekali yang kita sudah ketahui dari tempat ini, dan alangkah lebih baiknya juga kita nanti menuju ke makam sana untuk juga berziarah ya, untuk tawasul di makam. Gimana bisa dijelasin Pak? Wah itu agak lama boleh. Iya. Ya soalnya kan di sini tuh kan dulunya katanya kerajaan. Nah kerajaan yang sekarang kalau museumnya ada di Talaga, peninggalannya gitu. Namanya Kerajaan Talaga Manggung. Singkatnya Kerajaan Talaga Manggung itu adalah suatu kerajaan yang subur makmur di Jinawi istilahnya. Sepi paling towong rampong, aman tertib gitu, nggak ada ini nggak ada apa-apa. Jadi dulu itu ada punya anak 2, Raden Panglura dan Simar Kencana. Dan Panglura kakaknya, Raden Panglura Simar Kencana adiknya, tapi itu perempuan Simar Kencana itu. Malahan sempat disayembarakan untuk menjadi istilahnya calon suaminya dari Simar Kencana. Yang dapatnya itu adalah suatu kesatria yang datang dari Sumatera, namanya Palembang Gunung. Ya, Palembang Gunung setelah sayembara mendapatkan istri dengan Simar Kencana, tetapi kalau Raden Panglura karena senangnya tetapa, karena kalau yang namanya bukan kerajaan Islam itu kan tetapa gitu, semedi lah gitu. Nah, semedi gitu kayak gitu. Singkat cerita, Raden Panglura ketika melihat kemakmuran terus keamanan dan sebagainya di sini Palembang Gunung itu merasa ingin menguasai kerajaan, ingin mengkudeta. Yang akhirnya ya dengan berbagai cara dia harus membunuh mertuanya sendiri, gitu. Yang akhirnya dia kasakusuk ke sana kemari, cari-cari info,
apa gerangan yang bisa membunuh daripada Talagamanggung, karena Talagamanggung merupakan suatu raja yang sangat jago gitu, yang nggak bisa satu pekarang pun yang bisa tembus. Akhirnya dari salah seorang informasinya itu katanya itu di Cantrang Barang, yang tahu persis. Cantrang Barang itu adalah seorang semacam kepercayaannya yang menjaga itunya apa namanya pusaka-pusaka kerajaan. Nah, jadi ketika diobrolkan, nanti kamu kalau misalnya saya udah jadi raja, ini rahasia saja katanya gitu, kamu akan saya angkat jadi patihnya atau wakil saya gitu. Yang ini dengan diiming-iming kayak begitulah, siapapun terjadilah. Oke, nanti saya kasih tahu kelemahannya adalah di sini pakai besi kuning miliknya sendiri itu. Makanya akhirnya ketika pas Janari jam 3 atau jam mungkin setengah 3 pas mau ke Jamban, katanya disusuk dengan sis kuning. Nah bersamaan dengan ditusuknya besi kuning itu kan kerajaan ribut, heboh, ada pembunuhan, ada apa gitu teh. Yang akhirnya Talagamanggung bersupata, udah jangan ribut, karena ini pasti perbuatan si Cantrang Barang. Karena dia sendiri yang hanya tahu persis kelemahannya gitu. Nanti dia juga akan kena karmanya sendiri dengan supata saya. Nah bersamaan dengan itu maka hilang, dia menghiang, ngalengit, menghilang. Bersamaan dengan menghilangnya adalah kerajaan yang di sini. Gitu. Oh, jadi ini dulu ceritanya di sini kerajaan. Ya, kalau Raden Panglura ketika kejadian itu sedang berada di Tetapa di Gunung Bitung, tanya daerah Campaga dari sana. Gitu. Pak, kebetulan gerimis nih Pak. Kita bisa sambil jalan ke makam. Mangga. Tapi tadi Taman Nasional mungkin pohonnya juga pohon-pohon yang iya betul, nggak boleh di ini, nggak boleh tebang. Kalau soal mitos ikan katanya kalau yang makannya banyak gimana Pak? Yang makannya Kalau ikan besar yang makan. Ya saya sih sebetulnya kurang ngerti kalau kurang ngerti sih kalau masalah itu ya. Tetapi yang jelas kalau biasanya kalau kita bersedekah lebih banyak itu ya akan lebih banyak lagi pahalanya. Oh, cuma itu aja. Ya, ikan juga kan sama makhluk itu. Ya. Insya Allah lah. Tapi nggak diambil kan ikannya Pak ya? Ya nggak diambilnya nggak ke mitos kalau menurut saya gitu ya. Karena kita lebih logikanya kalau nggak diambil lebih banyak berarti Pak? Ya lebih orang yang kesini itu kan inginnya seneng lihat sesuatu gitu. Kalau di sini dibolehkan diambil, nanti habis lah. Iya. Nanti siapa lagi yang bertanggung jawab? Berapa puluh tahun ini kan tidak diambil lagi. Ini nggak ada lagi ditonton lagi. Tapi ada juga yang mati Pak ya? Iya. Banyak lah kebetulan yang mati itu kan karena udah tua gitu ya, udah gede-gede. Tapi kalau yang mati yang gede ya dimanfaatkan lah kalau ada yang mau. Nggak apa-apa. Gitu. Ya. Dimanfaatkan boleh. Ya, dimanfaatkan boleh, tapi jangan sengaja dikonsumsi gitu. Ya. Karena dulu tuh kan ada mitosnya, ada semacam waktu zaman dari kita itu kan. Nah, itu atau mungkin dia itu terlalu banyak makannya atau apa? Banyak. Dia itu yang kan di sini dulunya kan lele. Lele itu penjelmaan dari kemarin ya, dari tadi yang saya sampaikan cerita waktu menghilangnya itu ya. Ya itu yang pro ke Talagamanggung itu berubah jadi lele dan jadi rotan. Jadi rotan yang tuh rotan ini nih. Makanya orang yang mistis gitu ya, biasanya rotan ini dijadikan pusaka. Kan dulu kan ada yang namanya ujungan tuh. Ujungan yang mukul-mukul kaki itu sampiong. Nah, sampiong itu ya. dari sini nggak pernah terkalahkan gitu. Katanya kalau pakai mukul itu. Nih yang ini nih rotan nih. Nah, yang kayak ini. Oh, ini rotan. Tapi sekarang dilindungi, nggak boleh udah nggak. Ini sudah taman nasional ya? Lindung ya Pak? Ya taman nasional, sudah jadi taman nasional. Jadi tidak boleh diambil Sembarangan ya. Sembarangan ya, tidak boleh diambil sembarangan. Karena sudah jadi taman nasional. Wah. Kewe wina. Biasa we wina. Tenang we. Barokah karehan. Sudah jadi taman nasional. Nah ini berarti yang tadi saya cerita bahwa ini sudah taman nasional, dari diceritakan oleh Bapak juga. Ini mungkin ini ya Pak ya? Ini yang masih alami, tidak boleh sama sekali tidak boleh sama sekali ditebang. Ditebang. Ya. Ini
tahun berapa Pak ditemukan menjadi Taman Nasional? 2004. Nggak bisa berenang Pak ya? Luas aja 17 Ya, nggak boleh lah, nggak boleh. Nggak bolehnya apa? Jadi Karena nggak boleh renang. kita di sini kan masih semacam belum tahu sih sebetulnya kemana sih arah air yang keluarnya itu. Nah itu. Yang ditakutkan Iya, betul. nanti ada pusaran, nanti kita kesedot ke sana di Oh sana, jadi gitu. memang ini tidak ada air, tidak mengalir airnya? Ya, sumber matanya juga nggak ketahuan karena mungkin ini serapan-serapan dari pepohonan yang masih Mengalirnya juga tidak tahu kemana. Ah. Lalu kemudian datangnya juga Ya, tidak tahu kemarin kan seperti waktu apa. sebulan ke belakang ini penuh sampai ke tuh itu kan tadi tuh ke sana kan Iya. pusat Warung itu. Propos, Di atas. itu kerendam sampai itu. naik ke situ? Ya, kerendam. Malahan tahun 82 sampai ke sini nih. Oh gitu. Sampai tahun 82 setelah banjir Sangiang dulu kan tahun 80. Ya. Tahun 82 sama dengan Galunggung hampir sama, ini pernah sampai ke sini. Kalau yang mau ke sana itu ya harus mau kecebur-kecebur. Ke makam juga harus segini nih. Jalan makam. Berarti ini bisa jadi juga banjir kalau gitu kalau. Iya. Cuman katanya belum ada yang mengetahui kedalaman Ya. dari situ itu Pak ya? Ya, karena yang pertama mungkin karena airnya selalu naik turun. Ya. Terus yang ini juga kan nggak ada yang dulu katanya nih waktu zaman Belanda yang mau mencoba mengukurnya juga Menyelam gitu. mereka nggak berani gitu. Takut kenapa? Karena ini kental sekali itunya mistisnya dulu. Sangat Sampai dengan hari ini masih diketahui belum. kedalamannya. Makam Keramat Sunan Parung. Nah, ini yang tadi diceritakan Bapak bahwa yang dipindahkan dari Parung sana Pak ya? Ya. Ke sini kita juga mau tawasul di sana. Ya. Nah ini sejarah singkat dari Sunan Parung ini selain daripada yang dipindahkan kemudian beliau diceritakan sebagai syiar Islam betul itu Pak? Betul. Oh, jadi Yang- syiar Islam di Kabupaten Ya, Majalengka di sini Majalengka, ya. daerah Majalengka Awal-awal ya. Asal-asal. Lalu kemudian kaitannya dengan Prabu Pucuk Umun Pak? Bahwa ini Ini kan dulunya apa itu kan Sunan Parung ya. ya. Talaga Manggung ya Pucuk Umun itu kan masih ada seler-selernya itu. Jadi masih ke apa istilahnya ada ininya ada turun temurunnya gitu, turun temurunnya. Kalau ada anak, cucu, cicit gitu teh kayak gitu. Nanti kalau untuk referensi lebih jelasnya yang Ya, ada nanti boleh dikirim itunya apa Oke. supaya nanti kalau salah saya nanti menyebarkan yang salah gitu. Ya. Artinya lebih baik dikoreksi daripada kita salah duluan. Betul. Jadi nanti lebih jelas ya, Ya. dengan referensi yang ada. Mangga. Lebih jelas. Berapa pengunjung Pak yang kesini? Ini tergantung ini sekarang kan lagi mulut ya, mungkin lagi rame. Tapi kalau yang hari-hari biasa ya biasa nggak terlalu banyak. Ya. Tapi kalau hari-harinya itu ya biasa Minggu, hari ya Kamis Jumat, ya rame lah. Kalau biasanya kalau yang hari Jumat tuh kan mereka juga ada yang senang ziarah itu malam gitu. Malam juga ada yang Ada. Berarti 24 jam ya? Ya di sini kalau ziarah 24 jam. Kalau yang wisata biasa umum Gaib ya ya. jam 5 udah nggak boleh gitu. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita ke rumah siapa ya? Ke rumah Bapak ya Pak? Diding, udah. Pak Diding ya? Pak supaya kita Diding. ngobrolnya. Pak Guru ya? Ya enak lah. Siap. Udah lurus aja dari sini lurus. Nyebrang jalan dari rumah bagus yang sekarang gede lurus ke sana. Iya, Itu siap ininya. Pak. Ada pohon wargu, tahu wargu? Oh, iya. Yang kayak ini nih wargu itu rumah orang lain. Ya, lurus aja. Belum tentu ke sana, waktunya habis bos. Jadi makanya gue kasih dari sekarang. Nanti nyari lagi dia. Tapi lah mau di Berema kan minimal teneangan. Iya. Orang ninggalkeun ge da geus punah. Punah. Jadi bisiti kadinya bro. Nah seperti biasa kita akan ziarah terus tawasul di makam Sunan Parung, Susuhunan Parung. Nah ini biasa naik tangga nih kita nih udah tradisi nih naik tangga udah hehong begini nih. Jadi ya kita harus lanjutkan sampai makam. Jadi setelah kita tadi juga mengulas sejarah, kemudian mengulas bagaimana ini terjadi sehingga menjadi bukan mitos ya, sehingga menjadi sejarah bahwa ini adalah
bekas daripada kerajaan Talaga. Dan mitos-mitosnya banyak sekali tadi dikatakan, yang jelas tetap jaga keimanan kita. Oke. Nah, sekarang kita tawasul dan mudah-mudahan perjalanan hari ini mendapatkan berkah dan karomah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman komunitas Peci Hitam, terus ikuti perjalanan kami, dan kalau mau tetap kami untuk bisa mensiarkan, tetap untuk napak tilas untuk di makam-makam Allah, sejarah-sejarah Islam, maka jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, barangkali ada penonton setia dari komunitas Peci Hitam. Dari setiap liputan kita, barangkali ada masukan ataupun ada informasi, boleh kasih keterangan di komentar channel kita. Oke, yuk. Du, ayo nama mau gambar-gambar namanya unggul. Apa nih tutup dia? Pakai musik, Nyanyi apa? Ngestek kudu ya, namanya pakai iya weh. Itu. Apakah masih ada antrian? Allah Akbar. Sampai namanya buru ah. Bro, anu gede mana gede? Tuh. Turun. Yang mana bro? Ini tuh pengliwatan. Ke sini. Apa? Lihat bro, lihat awas. Di Solo tuh bro, bisa. Sampel
Kita bahasa pagel banget. Oh, anjing. Eta mah suara meraket sih teh. Gitu banyak tuh. Menonton. Palau. Meruntung meranteng nah Haji Umay mun aya. Ini masih alami ya, kawan-kawan, masih alami. TNGC itu konservasi. Masih alami, kemudian ini menjadi taman nasional. Nah, tadi kita juga sudah keliling-keliling di sekitaran makam, kemudian kita tawasul. Nah, ini masih alami. Jadi kita juga melanjutkan perjalanan kita di makam-makam waliullah selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton terus, jangan bosan-bosan untuk bisa komen, kemudian jangan lupa juga subscribe. Oke teman-teman, kita akhiri perjalanan kita di Majalengka. Kita lanjutkan perjalanan kita di kabupaten selanjutnya. Bacanya di mobil tadi kalau nanti dibawa itu dah. Sebenarnya terbawa di negeri deh. Nah, yang buru-buru balik ya. Ya, terlihat lah mana ini. Wih, ada gitu. Non. Terlihat semua gitu. Ki, dia mantak bulut sih teh. Iya teh kilaran kan. Mana tadi teh jalan mana tadinya tuh dia? Security itu berarti nya. Hah? Tulisannya di sana. Kalau nitip. Aing kan tepi sih. Aing kan tepi aing. Kayak kalian tangan tulisannya bisa ya? Ciamis mah galuh teh bro, nugong gong perdamaian dunia. Nugong perdamaian dunia teh nih. Kerajaan Galuh anu film. Itu. Bala-bala teh. Jadi tapi kan ada mah kerajaan Hindu. Mana? Yo, kan bareng kita situ. Cocok orang no. Terus main golf aja. Lempar lendir ya. Nah, iya tenu teh hidang juga. Sok aya nol gitu. Yang teh tulisan da. Ya loh, abdi nyusun 100.000 weh. Udin. Oh, yang teh tulisan aja. Kurang lebih itu lah, tulisan dah. Bisa salah gitu ya. Ini yang nempok tulisan dia. No, nanti tulisan gitu. Sugan gitu ya, halo. Cek abdi teh menuju Priyogi.